Ya, hukum Indonesia mengenal korupsi sebagai extraordinary crime atau tindak pidana luar biasa. Namun besaran masa hukuman yang dialamatkan kepada terpidana korupsi di Indonesia yang baru-baru ini kita berkaca dari pemotongan atau diskon hukuman atas Joko Chandra dan Pinangki Sirna Malasari justru seakan menasbihkan korupsi ini jadi seperti ordinary atau bahkan less than ordinary crime. Kita gali bersama dua narasumber saya malam hari ini yang sudah hadir di CNN Indonesia Newscast. Ada Bang Arteria Dahlan, anggota Komisi 3 DPR Republik Indonesia. Selamat malam Bang Arteria. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat gimana ya kondisinya ya Bang? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan yang kedua ada Zainal Arifin Mohtar, peneliti senior Pukat atau Pusat Kajian Anti Korupsi UGM. Selamat malam, Mas Uceng. Selamat malam, Mbak Fani. Mas Uceng gimana kondisinya, sehat juga ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Sehat terima dan kasih. waras. Sehat dan waras, kita harapkan seperti itu. Selamat. Oke, Bapak-Bapak, ini sementara saya ke Mas Uceng terlebih dahulu ya. Mas Uceng, kita mengingat fenomena ini sayangnya ya bukan kali pertama muncul, tidak dalam 1 atau 2 tahun belakangan. Ini memang seperti ini ya wajah penegakan hukum di Indonesia saat ini? Sebenarnya kita bisa berkaca dari kasus korupsi aja dulu ya. Dari kasus korupsi itu kalau misalnya kita baca risetnya ICW, panjang tahun 2020 itu kan terjadi dari sekitar 1.200-an kasus korupsi, itu terjadi beberapa masalah, mulai dari keseriusan pengungkapan perkara, lalu kemudian penuntutan, bahkan kemudian putusan perkara korupsi itu sendiri. Kalau kita lihat penuntutan itu kelihatan dalam trennya tidak terlalu serius, penuntutannya kemudian juga mengalami penurunan sepanjang tahun 2020. Begitu juga putusannya. Putusannya juga rata-rata kalau dalam hitungan ICW dari 1.200 perkara itu mainnya di 3 tahun. 3 tahun 1 bulan. Ya, dari 1.298 perkara. Nah, belum lagi ada fenomena belakangan yang rajinnya untuk putusan bebas ya, atau lepas. Itu ada sekitar saya lupa 66 kasus kalau tidak salah. Tingkat dari tahun sebelumnya, dari tahun 2019 itu cuma 40-an, itu menjadi 60-an, hampir 70-an di zaman sekarang. Nah, artinya apa? Kalau kita mau lihat, ada banyak faktor sebenarnya yang harusnya bisa lihat. Itu hanya dalam kasus korupsi. Dalam kasus korupsi ada banyak faktor. Salah satunya memang ya mungkin bisa jadi semangat pemberantasan korupsi itu mulai mengendur. Misalnya, saya termasuk, tentu Bang Arteria berbeda dengan saya, tapi saya termasuk yang mengatakan ya revisi Undang-Undang KPK salah satu pencetusnya. Lalu kemudian menurunnya kinerja KPK, ya. Kita bisa lihat dari jumlah penyidikan perkaranya, lalu kemudian jumlah OTT-nya, lalu kemudian beberapa kontroversi internal mereka. Apa yang saya mau bilang, ini adalah konsekuensi sebenarnya dari mulai beralihnya negara dari keseriusan pemberantasan korupsi, dan rasanya bukan hanya data ICW atau opini kita ya. Kalau kita lihat indeks persepsi korupsi kita juga mengalami penurunan drastis, penurunan terburuk sepanjang reformasi. Jadi menurun poin 3,0 dari 40 menjadi 37. Itu penurunan tertinggi panjang sejarah Indonesia pasca akhirnya Undang-Undang KPK atau pasca reformasi. Nah, lagi kalau kita mau bicara faktornya tidak tunggal. Jadi faktornya bisa jadi karena itu, bisa jadi juga karena ya berubahnya cara pandang negara, bisa jadi berubahnya konstelasi di kepolisian dan kejaksaan, berubahnya konstelasi di KPK. Jadi faktor-faktor ini yang menyumbang semua itu. Kalau mau bicara bagaimana mendedah atau bagaimana memperbaiki kembali, misalnya mau menaikkan kembali yang namanya indeks persepsi korupsi kita, jangan-jangan jawabannya juga tidak tunggal. Jawabannya bukan hanya sekedar penghukuman di anti korupsi, tetapi juga bicara soal demokrasi dan lain-lain sebagainya. Karena
IPK kita kan tersusun dari itu banyak indeks ya. Bukan hanya indeks berkaitan dengan penegakan hukum, tapi juga demokrasi, kepemiluan, dan lain-lain sebagainya. Oke, oke. Saya ke Bang Arteria deh. Kalau misalnya tadi Mas Uce mengatakan ini adalah salah satu konsekuensi yang harus kita terima gitu dengan adanya semangat pemberantasan korupsi yang menurun. Kalau tanggapan dari Komisi 3 DPR sendiri dan terutama untuk pribadi Bang Arteria bagaimana? Ya, pertama-tama kami apresiasi tentunya sama Pak Mas Uceng, sama CNN yang masih meng-highlight topik atau isu terkait dengan korupsi ini. Ini bukti bahwa masyarakat kita masih concern terkait dengan giat-giat pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami di Komisi 3 senantiasa istiqomah, konsisten, dan selalu menyerap masukan, pandangan, pernyataan, kritik, termasuk juga belakangan ini ada yang terkait dengan putusan bebas, putusan lepas, dan pengurangan hukuman yang terjadi. Tanpa diminta, Komisi 3 itu pastinya memberi atensi, pastinya serius, dan kami juga terpaksa ikut belajar kasus per kasus. Saya sendiri membaca sendiri putusannya. Dan kami langsung menanyakan alasannya pada mitra-mitra kami terkait dengan keluh kesah, masukan, dan kritik yang disampaikan melalui kami baik langsung maupun tidak langsung. Bagi Komisi 3, concern terkait dengan kepastian hukum, rasa keadilan, kemudian isu dan kemanfaatan itu menjadi isu sentral. Nah, kami juga memastikan apakah putusan tersebut memang betul-betul melakukan sebagai upaya korektif atas kesalahan fakta, kesalahan penerapan hukum dan sebagainya. Tapi yang harus dipahami, putusan hakim ini adalah kewenangan semua pihak. Ya, kemenangan semua pihak, maksud saya. Nah, sebagai warga negara yang hidup di negara hukum, tentunya kita harus mematuhi hukum, menghormati putusan hakim. Silakan pendapatnya berbeda, tapi saya menyarankan jangan kita menyalahkan hakim di ruang publik atau mengatakan putusan bermasalah. Silakan saja ada ketidaksesuaian pendapat di mana, dan kita bisa lakukan upaya-upaya untuk men-challenge-nya. Karena di hukum ini kan tersedia upaya-upaya banding, kasasi, dan sebagainya. Yang pasti juga, kita juga harus baca setiap putusan. Karena keputusan perkara itu sifatnya personal, kasuistis. Jadi harus ditelah satu persatu, case by case. Karena karakter, kemudian juga masalah kualitas, kapasitas tiap-tiap perkara itu berbeda. Saya berharap dan ingin menginformasikan bahwa putusan itu adalah ranah kewenangan hakim. Hakim ini wakil Tuhan di dunia. Hakimlah yang paling tahu, hakim pemeriksa perkara yang paling tahu perkara itu ceritanya gimana sih? Oke. Fakta hukumnya seperti apa? Nah, kami juga ingin memastikan ya semua pihak di samping menghormati ya sebelum berpendapat juga membaca ya semua salinan putusan dengan begitu cermatnya ya, sehingga nanti isu-isu terkait dengan yang tadi dikatakan hakim putusan bermasalah, kemudian juga semangat pemberantasan korupsi itu berkurang karena adanya revisi undang-undang KPK, kemudian bagaimana kita selalu menghamba dengan indeks pemberantasan korupsi atau IPK yang sekarang yang dikatakan ini jauh-jauh menurun. Ini juga menjadi bagian dari hal-hal yang kami cermati, tapi kita tidak mengacu semata-mata pada itu saja. Karena bagi Komisi 3 DPR itu tentunya spektrumnya jauh lebih global, lebih makro, dan melihat dari segala sudut dan perspektif. Saya masih beranggapan bahwa hakim-hakim yang ada di Republik ini hakim-hakimnya masih merah putih. Kalaupun ada penyimpangannya sangat kecil sekali. Kita sudah mendapatkan revolusi. Bagaimana teman-teman di Mahkamah Agung beserta jajaran melakukan pembinaan yang begitu luar biasa. Bagaimana teman-teman di Kejaksaan dan Kepolisian mereformasi dirinya dengan begitu hebatnya. Mudah-mudahan ini juga bisa memberikan keyakinan bagi kita semua. Mbak bisa tahu perkara di Mahkamah Agung itu 1 tahun mungkin hakim memutus 22.000 perkara. Bang Arteria, saya potong dulu Bang Arteria. Tadi Bang Arteria mengatakan kalau misalnya banyak sekali ada keluhan muncul dari masyarakat
Nah, ke Komisi 3 kami ingin DPR, lebih Bang arif, Arteria. lebih bijak di dalam mencermati ini semua. Oke. Bang Arteria tadi mengatakan ada banyak keluhan yang muncul dari masyarakat terkait terutama dengan korting masa hukuman ini. Langkah konkret dari DPR sendiri sementara saat ini seperti apa? Ya pastinya DPR itu kan tahu hukum dan kita juga sangat beretika dan hal-hal itu kan bagian dari aspirasi. Tapi saya katakan tidak banyak ya. Kami mendengar karena kan DPR ini kami punya tenaga ahli ya. Selalu setiap hari itu semua isu publik ini kita menyerap. Nah, memang kita juga temukan ada yang mengatakan bahwa sekarang marak korting hukuman bagi napi koruptor. Yang saya katakan salahnya di mana? Yang utama itu bukan masalah hukumannya dikurangi, tapi apakah hukuman itu sudah menganut kepastian hukum, ya sudah berkeadilan dan penuh kemanfaatan. Oke. Apakah keputusan itu dilahirkan melalui proses-proses yang tepat, ya sebagaimana mestinya? Apakah putusan itu menimbang betul yang namanya fakta hukum? Saya kebetulan salah satu dari tim pansus KPK yang kemarin, kan kita juga bisa melihat bagaimana keluarga-keluarga kita yang ada di Sukamiskin sana, ya, yang harus dipaksa untuk dilabelkan sebagai koruptor. Ya, dalam banyak hal, ya, itu pembuktiannya kan belum sempurna. Oke. Yang tadinya disangka A, karena nggak bisa dibuktikan jadinya korupsinya B. Nggak masalah, tetap korupsi memang, ya, tapi saya katakan kita sangat tidak ilmiah. Kita sangat tidak begitu hebat lah bagi kami, penyidik-penyidik KPK untuk bisa melakukan hal yang dideklar, tetapi pada akhirnya bukan saya katakan mencari-cari kesalahan, tapi melihat atau menemukan kesalahan di tempat yang lain. Ini nggak boleh yang saya katakan bahwa setiap dakwaan, setiap naiknya perkara itu harus secara cermat, ya, harus juga mengedepankan prinsip kehati-hatian. Oke. Bicara mengenai cermat dan juga penuh kehati-hatian, kita juga bicara mengenai faktor-faktor yang sudah diteliti selama ini, terutama terkait dengan maraknya fenomena korting diskon terhadap koruptor ini. Termasuk sebelumnya Pukat UGM menyebut tidak hanya mengenai semangat pemberantasan korupsi yang menurun dan juga kinerja KPK, tetapi juga beberapa sosok yang dianggap sudah hilang, sehingga ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan maraknya fenomena tersebut. Tapi nanti tahan dulu Mas Uceng jawabannya, ini pertanyaan untuk Mas Uceng. Kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kita akan kembali menggali ada apa di balik fenomena korting diskon atau di atas para koruptor ini bersama dua narasumber saya. Saya kembali ke Mas Uceng dan juga Bang Arteria. Saya ke Mas Uceng lagi nih Mas. Sebelumnya kan Pukat UGM sudah menyatakan kalau ada beberapa faktor yang menyebabkan maraknya diskon hukuman ini, dimulai dari kepemimpinan KPK saat ini, kemudian juga revisi Undang-Undang KPK, serta hilangnya sosok atau pensiunnya almarhum Hakim Artijo Alkostar yang menjadi trigger dimulainya fenomena ini. Mungkin kita bisa gali lebih lanjut dari ketiadaan sosok seperti almarhum Artijo Alkostar ini, di mana beliau dianggap sebagai salah satu faktor yang semakin maraknya korting hukuman koruptor. Jadi tidak adakah lagi sosok yang kita lihat ini bisa menjadi pengawas, kemudian contoh sekaliber almarhum? Sebenarnya kalau kita lihat ya, sepanjang 2020 atau sepanjang sepeninggal Pak Artijo, waktu Pak Artijo selesai di Mahkamah Agung, itu terjadi tren peningkatan permohonan PK. Oke. Ya, jumlahnya meningkat, kasus korupsi. Bahkan kemudian yang mendapatkan PK, keringanan dari PK, itu ada sekitar dari 1.000 perkara tersebut, ada sekitar 14 perkara. Itu jauh meningkat ya, dibanding sebelumnya. Ya, itu yang kemudian asumsinya bahwa bisa jadi ada korelasi hubungan antara ada sosok seperti Artijo dengan kemudian meningkatnya itu. Tapi apakah faktornya cuma itu? Saya yakin tidak. Ya, saya tidak mungkin faktornya cuma satu itu, karena lagi-lagi Pak Artijo itu kan satu di antara sekian banyak hakim yang memutus. Nah, faktor yang lainnya barangkali adalah yaitu tadi simbol, mengatakan mungkin simbolisasi, karena Pak Artijo itu walaupun sendiri sebenarnya dia jadi kayak simbol ya, simbol keras, dan itu kemudian sedikit banyak meluluhkan. Nah, kalau ditanya misalnya apakah ada orang-orang seketat dan sekuat Artijo,
saya yakin sebenarnya ada. Mahkamah Agung itu saya bahkan kenal beberapa di antaranya. Cuma apakah kemudian terjadi mistifikasi, ya, seperti yang terjadi di Pak Artijo, sehingga orang kemudian berpikir 2-3 kali untuk meminta, itu bisa jadi belum nampak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah, ya saya nggak tahu juga ya, apa yang terjadi di Mahkamah Agung. Tapi pada faktanya dari sekian banyak permintaan PK itu, memang ada 14 perkara yang kemudian mengalami keringanan, dan itu meningkat jauh dibanding tahun-tahun atau pasca terakhir sebelum Pak Artijo ada. Oke, dan bagaimana Pukat menyorot peran dari Mahkamah Agung serta hakim-hakim yang ada di dalamnya, Mas Uceng? Sebenarnya begini ya, Mahkamah Agung itu adalah satu sistem yang kemudian ada sistem lain, yaitu Komisi Yudisial. Sebenarnya berfungsi baiknya Mahkamah Agung itu tidak terlepas dari berfungsinya Komisi Yudisial secara optimal. Oke. Nah, barangkali pertanyaan pertama tentu saja kita mengatakan bisa jadi ada sesuatu di Mahkamah Agung, ya, ada terjadi perubahan, ada konstelasi yang berubah di Mahkamah Agung, ya. Mungkin juga ada di luar itu, misalnya kayak KPK, kemudian Undang-Undang KPK yang saya yakini dan lain-lain sebagainya. Tapi pada saat yang sama ada juga nih sistem pengawasan langsung yang seharusnya kita mulai memberikan pertanyaan besar, misalnya Komisi Yudisial. Sampai mana sih kerja-kerja Komisi Yudisial untuk melihat fenomena ini? Bahkan kemudian barangkali mengembangkan konsep pengawasannya untuk kemudian mengawasi atau kemudian melihat fenomena ini. Oke. Kalau misalnya mencari sosok-sosok atau hakim-hakim yang bisa menjadi contoh, ini kan juga salah satu ranah dari Komisi 3 ya, sebagai salah satu harapan untuk mencari sosok tersebut dari fit and proper test-nya. Nah, apakah ini juga menjadi pertimbangan bagi Komisi 3 DPR ke depannya untuk melakukan fit and proper test tersebut, Bang Arteria? Ya, pasti. Pertama-tama tanpa menghormati rasa hormat saya dengan almarhum Pak Artijo, ingin saya sampaikan begini, ya. Apakah putusan almarhum itu sudah benar memutus? Almarhum sudah menerapkan fakta hukum yang benar atau menerapkan hukum yang benar? Nah, ini perlu dikaji. Dalam banyak hal, ya saya juga saya tidak mau lah, ini saya hormat sekali sama beliau, ya, almarhum. Tapi kalau kita eksaminasi, ya kalau kita melakukan pencermatan lagi terkait dengan pertimbangan vonis putusan, ya, saya melihat banyak sekali keganjilan. Nanti kalau bisa kita Uceng, yuk kita sama-sama kita kupas itu putusan-putusan almarhum. Oke, tapi kita perkecil untuk urusan ini. Kemudian kita juga semua harus jujur, pakai nalar rasio legis. Apa yang kalau hakim itu memutus ringan, itu hakimnya nggak benar, hakimnya salah. Sekarang ini, dulu terutama waktu kita di Pansus, hakim itu datang ke kita. Pak, saya ini yakin betul yang bersangkutan itu tidak salah. Tapi karena kami takut, Pak, sama KPK, Pak. Semua kita sudah disadap. Ya kan? Ini yang dulu ya. Akhirnya mau nggak mau kita kasih hukuman ke mereka. Ini kejadian, Mas Uceng. Ketiga, ya, saya juga minta betul sama, ini kan sahabat saya nih, Mas Uceng. Ya, kita semua satu tujuan lah untuk Indonesia yang lebih baik. Ya. Kalau dikatakan apa yang terjadi di Mahkamah Agung, saya jawab mengatakan Mahkamah Agung melakukan revolusi yang begitu luar biasa. Bagaimana sudah tidak ada main-main perkara sekarang. Barang hitam jadi putih itu nggak bisa lagi, Mas. Ya. Kemudian yang ingin saya sampaikan, berapa banyak ya perkara yang diputuskan oleh Mahkamah Agung. Berapa banyak perkara yang diputuskan itu yang bermasalah menurut ICW atau menurut Mas Uceng lah. Nah, itu pun juga harus kita uji masalahnya, apa karena dia memutus ringan, apa dia memberikan courting. Kalau begitu kan sangat dangkal sekali. Nah, tadi bicara mengenai KY. Saya sepakat, ya, KY punya constitutional importance. Ya, tapi itu karena euforia kita. Kalau undang-undang ini kita amandemen konstitusi ini, KY juga harus kita drop. Ya. Tapi kewenangan KY itu, ini belum kita jelas semua. Ini untuk mengawasi teknis non-yudisial. Kalau yudisial itu tetap punyanya Mahkamah Agung, punyanya Bawas. Kenapa? Karena kekuasaan kehakiman itu kekuasaan yang merdeka.
terlepas dari kekuasaan manapun. Nah, saya ingin mengajak semua pihak, ya, kebetulan ditanya lagi sama Mbak tadi bahwa bagaimana dengan fit and proper. DPR itu paling serius untuk memilih ya, yang harus dipilih oleh DPR. Karena itu adalah kewajiban politik, kewajiban moral, dan kewajiban konstitusional. Kita punya pertanggungjawaban di situ. Pastinya lebih baik, ya. Tapi apakah kita mau terima nih, Mbak? Ya, kita mau rela hakim-hakim yang bagus-bagus, ini KY juga bermasalah. Hakim-hakim yang bagus-bagus, hakim pengadilan negeri Jakarta Pusat tuh, nggak bakalan bisa masuk jadi hakim agung. Ya. Kemudian orang-orang yang hebat, nggak mungkin masuk jadi hakim agung. Jadi values, penilaian yang baik oleh Mahkamah Agung, oleh KY nihil. Yang jadi hakim agung nanti hakim yang nanganin perkaranya jarang banget. Hakim yang tidak pernah dapat godaan dunia maupun godaan akhirat lah. Itulah yang dipilih KY. Di mana mereka hakim-hakim yang menangani perkara yang tidak kompleks, ada yang di Gorontalo, ada yang di mana, itu yang dipilih. Padahal kita ingin ada satu sudut pandang atau persamaan persepsi lah. Bagaimana terkait dengan hakim yang baik. Pastinya DPR sangat serius. DPR pernah untuk tidak memilih satupun yang diusulkan KY, tapi kami juga ingin melakukan agar yang bisa lebih efektif. Kita juga mengendorse agar KY ini bekerja dengan luar biasa. Ada banyak pemerhati, teman-teman ICW dilibatkan. Ada Mas Uceng dilibatkan. Tapi kami juga ingin dibuat spektrum yang lebih besar. Bagaimana lebih mencermati lagi terkait dengan orang-orang hebat yang ditaruh di posisi hebat. Yang tidak atau yang dikatakan oleh KY ini adalah hakim-hakim bermasalah. Oke. Ini yang menjadi bagian dari pencermatan, dan pastinya Mbak, kita mohon doa. Ini ada fit and proper test lagi untuk Hakim Agung. Kita tunggu masukannya termasuk dari ICW, Mas Uceng pegiat anti korupsi. Tentunya kami akan memilih hakim-hakim yang bagus karena mereka itu adalah wakil Tuhan untuk menegakkan keadilan yang ada di Republik yang kita tercinta ini. Oke, Mas Uceng, monggo masukannya diminta sama Bang Arteria, silakan. Iya, saya pikir ya tetap ya dalam konsep, kalau kita bicara soal konsep proses hukum, ya si problem itu tidak tunggal, ada yang tunggal. Saya percaya bahwa ada problem bersifat struktur, ada yang bersifat kultur, ada yang bersifat substansi hukum. Saya pikir sepakat teman-teman Komisi 3 ada baiknya sekarang juga untuk mulai pay attention ke undang-undang tipikornya itu sendiri. Karena kita semua tahu bahwa undang-undang tipikor itu sendiri penuh problem ya, dan banyak sekali sebenarnya teriakan, catatan dari begitu banyak profesor, termasuk begitu banyak pihak yang mengatakan undang-undang tipikornya itu sendiri bermasalah dan kelihatannya ada wilayah yang harusnya kita perbaiki. Pada saat yang sama, saya ingin mengatakan reformasi di tubuh Mahkamah Agung itu harus tetap dilanjutkan. Dalam artian apakah ada reformasi di tubuh Mahkamah Agung? Iya, pasti. Kalau kita compare misalnya di tahun 98 sampai sekarang gitu. Tapi kalau kita bicara soal harapan, misalnya harapan yang ditaruh di blueprint Mahkamah Agung dulu yang dibikin di tahun 2004-2005, itu kelihatannya belum berjalan efektif dan belum berjalan proses. Pada saat yang sama saya bilang konsep-konsep pengawasan itu Komisi Yudisial memang harus ditinggikan. Kenapa? Karena saya anut teori bahwa yang namanya independensi itu tidak pernah berdiri sendiri. Silahkan dibuka buku-buku teori independensi. Independensi itu tidak pernah berdiri sendiri. Independensi itu punya korelasi dengan integriti. Kalau integritasnya tinggi, independensinya bisa ditinggikan. Tapi kalau integritasnya rendah, keliru kalau kemudian kita meninggikan independensinya. Apa yang saya mau bilang, pada saat ketika Mahkamah Agung misalnya kita bayangkan mengalami krisis integritas atau mengalami kekurangan integritas, maka independensi itu bukan untuk dihilangkan, tapi kemudian bisa dikurangi derajatnya. Misalnya dengan meninggikan pengawasan, menaikkan konsep pengawasan oleh Komisi Yudisial dan lain-lain sebagainya. Itu rumusan yang begitu banyak di buku-buku teori kalau kita mau bicara soal independensi dan integriti. Nah, poin saya sebenarnya proses ya tes perbaikan atau reformasi peradilan di kita ya tentu belum selesai. Ya, ada pekerjaan rumah besar, dan pekerjaan rumah besar ini bukan hanya milik DPR, saja milik pemerintah juga. Tentu saja Mahkamah
Mahkamah Agung sendiri, tentu saja milik Komisi Yudisial dan tentu saja milik kita semua. Wajib besar penegak hukumnya, pencari hukumnya, pembuat aturan hukumnya untuk menguatkan itu. Oke. Bang Arteria, Undang-Undang Tipikornya masih banyak yang perlu diperbaiki termasuk mengenai aturan, kemudian juga bagaimana mencari penegak hukum yang sesuai dengan konteks dari undang-undang tersebut. Gimana menurut Bang Arteria? Ya makanya kalau DPR itu bekerja sebelum rakyat minta kita sudah jalankan. Jadi Undang-Undang Tipikor dan paket-paket terkait dengan Undang-Undang giat-giat penegakan anti korupsi itu sudah dimasukkan ke dalam prolegnas oleh DPR. Belum diminta aja kita udah buat, Mbak. Sekarang apalagi DPR ini. Kemudian, ya, kalau kita katakan, wah ini kan masuk prolegnas prioritas tapi yang long list. Ya, bayangkan banyak sekali RU yang nggak masuk sama sekali. Ini udah kita masukin. Yang kedua, sampai menunggu ini, setiap pembahasan, kemarin ada pembahasan RKUHP, kita berusaha juga selalu melakukan hal-hal yang beririsan dengan bagaimana pembaharuan undang-undang tindak pidana korupsi ini. Nah, jadi bukannya kita bergerak di ruang hampa, segala masukan dan aspirasi ini kita jalan secara simultan. Tetap jadi concern kan, Bang? Lembaga melalui prolegnas, walaupun pada saat kita membahas di undang-undang yang pada saat dibahas di badan legislasi maupun pada saat alat kelengkapan DPR di komisi yang membahas undang-undang. Nah, berikutnya terkait dengan masalah reformasi Mahkamah Agung. Ya, kemudian gini loh. Kalau saya kan bicaranya tentunya ada data, kemudian juga semuanya juga terukur. Bagaimana Mahkamah Agung 5 tahun yang lalu, Mahkamah Agung 10 tahun yang lalu. Bagaimana grand design, kalau dikatakan bagaimana roadmap, saya udahlah. Kalau yang paling gampang gini, sekarang pelayanan terpadu satu pintu atau satu atap, itu ngebantu nggak? Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana masalah-masalah pungli jauh berkurang tidak? Ya. Bagaimana dengan hadirnya e-court? Sekarang ini, Mas, makanya kita manfaatkan, malu kita sama polisi. Polisi itu menggunakan inovasi terkait dengan kemajuan teknologi untuk apa? Pengembangan ya teknologi kepolisian yang modern. Mahkamah Agung sudah melakukan itu. Gini loh. Ngapain itu KY ngawasin hakim datang-datang pakai uang negara jauh-jauh. Sekarang ini hakim batuk aja di DPR tahu. Kenapa? Karena sudah kelihatan semuanya dari berbagai sudut. Ya, ngapain tuh KY datang-datang ke ruang sidang pakai uang negara? Apa gerombolannya datang ke sana? Kadang-kadang pimpinan diminta pakai fasilitas mewah. Ya, ini didengar juga dong. Kalau DPR mau teriak tuh kita akan sampaikan juga, nggak bagus-bagus amat itu yang disampaikan Pak Uceng terkait dengan KY. Tapi kan kita menjaga kehormatan lembaga KY itu sendiri. Nah berikutnya, bagaimana kalau blueprint Mahkamah Agung tidak berjalan, ini dalam perspektif apa? Kita buka-bukaan lah kapan waktu nanti Mas Uceng kalau bisa nanti datang di rapat RDP dan rapat kerjanya terkait dengan Komisi 3 dengan para mitra kerja. Itu kelihatan banget perubahan-perubahan yang dilakukan. Nggak ada. Polisi itu bisa hebat, jaksa bisa hebat, hakim bisa hebat. Pasti hebat ada kontribusi kami dari Komisi 3. Karena apa? Kita lakukan ini dengan penuh cinta kasih. Dengan penuh kepedulian untuk memperbaiki mitra-mitra ini. Tapi kalau dikatakan nggak berjalan ya kita juga agak keberatan lah. Saya sepakat KY dikasih porsi besar, nggak masalah. Sepanjang untuk yang non-yudisial. Kenapa yang non-yudisial? Baca konstitusi kita. Karena memang yang porsinya ada di sana. Kalau dikatakan Mahkamah Agung kekurangan integritas atau kritis, wah ini tuh saya bilang udah kelewatan banget, ini tuduhan serius. Enggak lah seperti itu. Di Mahkamah Agung itu pastinya sangat banyak hakim-hakim ya, yang mulia majelis hakim ini yang sudah menorehkan dan berjasa sekali bagi rasa keadilan masyarakat. Ya, kami hanya mengatakan gini loh, yang dia putus itu puluhan ribu setiap tahunnya. Yang kalian permasalahkan itu cuma 1, 2, 3, atau 10 perkara. Apakah fair, apakah adil untuk mengatakan ada masalah di Mahkamah Agung? Ada masalah di hakim-hakim kita. Saya saksi mata kok. Hakim-hakim terutama hakim-hakim yang udah angkatan saya nih. Masalahnya perkaranya ini kerugian negara yang dialami lebih dari 100 miliar rupiah, Bang Arteria. Makanya tunjuk mata, tunjuk hidung siapa hakim yang bermasalah. Kalau saya punya bukti, saya bisa kasih contoh. Ada satu hakim di Bali ke masalah. Saya sebutin namanya. Ya kan?
Tapi saya punya data yang konkret dan aktual. Tapi Oke. hakim jumlahnya berapa? Nah ini yang saya minta betul kepada teman-teman, kepada keluarga kami dari ICW, ada Mas Uceng ya. Kita berlomba-lomba, bolehlah kita mengkritisi, tapi dalam konteks watawasau bil haq, watawasau bisab. Artinya kita semua ini untuk perbaikan, untuk juga bisa melihat kalau akhirnya Dahlan ngomong mungkin 50% yang percaya. Tapi kalau akademisi yang ngomong, Bang akademisi Arteria. itu bebas nilai, itu bisa 100% yang percaya. Oke. Nah kami juga ingin ya kalau bisa selagi dipercaya publik 100% ini ya harus hati-hati juga untuk mengeluarkan statement. Oke. Tapi kalau seperti Bang Arteria bilang ini atau ada integritas, tentunya integritas itu tidak menutup kemungkinan untuk memperbaiki diri ke depannya tentunya demi kemaslahatan bersama ya Bang Arteria ya. Kewajiban Komisi 3 untuk mengawal dan memastikan itu. Oke, semoga ini juga tidak terjadi lagi ke depannya karena memang courting dari hukuman bagi koruptor ini tentunya bisa menjadi presiden atau wajah bagi penegakan hukum di Indonesia dan tentunya kita tidak ingin seperti itu ya terjadi ke depannya menjadikan contoh bagi wajah hukum di Indonesia khususnya. Karena durasi sangat sempit kita harus sudahi dulu dialog pada malam hari. Terima kasih sekali atas waktunya Bapak-bapak, Mas Uceng dan juga Bang Arteria atas waktunya di CNN Indonesia Newscast pada malam hari. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam. Selamat malam. Mas Uceng cepat sembuh, jangan dipikir. Dan CNN Indonesia Newscast akan segera kembali, tetaplah bersama kami.